berdagang di Pasar Sore Kampung Ramadan. Menjaga jarak kalau memungkinkan, ya sementara nggak usah gandengan dulu kalau berjalan. Terus kemudian di beberapa titik sudah kita pasang hand sanitizer dan juga wastafel untuk mencuci tangan. Mungkin buat pasang sore atau gorengan juga nggak apa-apa. Bagi jamaah yang mempunyai gejala batuk, demam, sesak napas, atau sedang tidak enak badan, diharapkan agar sholat di rumah saja. Masjid itu selalu memberi manfaat sebesar-besarnya pada ya. Jadi masjid tidak hanya melayani orang sholat, tetapi juga masjid ini dari awal sudah memikirkan bagaimana warga miskin di sekeliling masjid ini bisa dientaskan. Nah itulah yang kami lakukan, dan kami itu juga dari para perintis masjid. Kalau Masjid Jogokarian ini baru diletakkan batu pertamanya pada tanggal 22 September 1966 dan selesai dibangun tanggal 20 Agustus 1967. Sampai kiri. Ya. Sebenarnya ada yang masuk lagi. Dan program-program yang ada itu terfokus untuk kemaslahatan umat. Makanya ketika kita lihat di Jogokarian itu banyak sekali program yang intinya itu memajukan kesejahteraan masjid, mulai dari ATM beras, mulai kemudian subsidi beasiswa untuk masyarakat, kemudian ketika ada yang kesusahan sampai dibangunkan rumah. Semuanya tujuannya sebenarnya untuk membangkitkan giroh untuk datang ke masjid, sholat berjamaah. Kita mendoakan orang-orang yang pada sedekah ke Masjid Jogokarian ya, semoga juga lancar rezekinya, nanti sedekahnya ke Jogokarian semakin banyak, terus kita yang menerima juga senang, tidak kekurangan kayak dulu kan banyak orang yang waktu masih kecil saya itu kan nggak kayak gini masjidnya, jadi masih banyak orang yang kekurangan. Saya dulu pernah merasakan nggak anaknya itu tapi bantuan untuk yang anak mau tidak mau setiap jadi meringankan ini nggak cuma beras dong, jadi termasuk uang juga. Saya malah susah kalau nggak ada Masjid Jogokarian. Dulu sebelum Masjid Jogokarian seperti ini aja, dulu kok masa kecil-kecil saya di sini tuh
banyak pencurian. Tapi kalau sekarang selama ada masjid Jogokarian itu enggak. Orang-orangnya sekarang kan mungkin pada taat ke masjid ya, nggak kayak dulu kan. Ya dulu kan di zaman dulu kan di zaman susah ya, nggak kayak sekarang. Jadi persoalan adalah para pengelola masjid itu masih terpaku pada Standar Nomor 26 tahun 1903 tentang erat agama, bahwa masjid hanya boleh digunakan untuk sholat 5 waktu Jumatan dan peringatan hari besar. Jadi standar ini dibuat Belanda menyikapi supaya gagasan untuk menentang kekuasaan Belanda itu dapat ditekan. Maka masjid tidak boleh lagi punya aktivitas sosial, aktivitas ekonomi, masjid hanya melulu aktivitas ibadah saja. Ya, tetapi masih banyak juga pengurus masjid yang masih terjajah, terikat dengan standar itu. Ini problemnya, jadi memang harus dimerdekakan para pengurus masjid sekarang ini. Saatnya kita kembali kepada semangat melaksanakan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, di mana dicerminkan orang berketuhanan untuk memiliki kemanusiaan yang adil dan beradab, maka akan terjadi persatuan Indonesia. Sampai hari ini kita lestarikan bahwa keberadaan Masjid Jogokarian harus memberi manfaat seluas-luasnya kehidupan masyarakat. Masjid itu bukan untuk penampung infak, bangun masjid yang megah, tetapi masjid difungsikan untuk melayani umat. Saya berasal dari Demak ya, sudah terkenal dengan keberadaan Wali Songo di sana ya. Dalam doa-doa saya itu, saya berdoa supaya ya Allah, semoga saya bisa tinggal di lingkungan pondok. Nah, ternyata pondok yang diberikan oleh Allah itu ya di Jogokarian ini. Bersyukur karena lingkungan yang islami seperti yang saya mau, kemudian orang-orangnya yang familiar, program-program masjid yang bagus, jadi membantu untuk menguatkan iman. Ketika tahun 2019 ada pemilihan pengurus baru, nah, saya dimasukkan dalam Biro Pemberdayaan Perekonomian Jamaah Jogokarian. Tujuan utamanya untuk memajukan produktivitas jamaah masjid supaya timbul entrepreneur baru. Harus kita perbanyak ini untuk prokes pedagang. Nanti kita cuci tangan di sini sama hand sanitizer. Nanti di masing-masing lapak kita tambah lagi. Tambah lagi. Ya, kalau gitu nanti kita nggak bisa nerapin prokes. Ketika Jogokarian itu tampil biasa-biasa saja, orang tidak akan mau datang ke Jogokarian. Karena dari segi historis pun tidak ada sejarah yang membuat menarik Jogokarian, apalagi bangunan. Value-nya adalah pembinaan atau manajemen masjid yang bagus. Jadi masjid itu bukan untuk penampung infak, membangun masjid yang megah, akan tapi masjid difungsikan untuk melayani umat. Kita udah masuk tahun kedua pandemi. Pedagang itu yang dagang satu, tapi yang nitipkan barang itu banyak. Saya sarankan untuk menitip barang pada teman-teman yang sudah dapat apa. Masyarakat yang sejahtera karena
kebijakan dan program dari masjid, pastilah mereka kemudian akan memberikan kontribusi secara maksimal, maka masjid akan menjadi makmur. Satu contoh terakhir ini, kita membeli mesin Genus, ya, di mana belum ada satu masjid pun, bahkan masjid-masjid besar di Indonesia, begitu kita melakukan pelayanan dan dilihat oleh masyarakat betapa memberi manfaat, pada hari yang sama, pagi kita mulai praktek buka Genus, siang itu kita sudah dapat transferan lebih besar dari harga mesin Genus. Itu ya, jadi artinya masyarakat itu melihat bahwa oh, masjid ini melakukan pelayanan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Pada waktu itu tahun 2012 saya membuka usaha Supasup ini, yang waktu itu belum banyak masyarakat yang tahu tentang Supasup, hanya di hotel-hotel aja. Kebetulan waktu itu marak makanan yang jajanan yang tidak sehat, sementara anak-anak saya masih kecil, jadi saya berpikiran bagaimana caranya bikin makanan sehat untuk masyarakat. Dari Jogokarian itu kan dekat rumah saya, jadi saya sebelum jualan di sana juga sering beli makanan di sana. Lalu ketika saya sudah punya usaha sendiri, tentunya saya juga pengen belajar jualan di sana, dan alhamdulillah, wah, saya juga kaget, ini bener nggak, ini jualan baru berapa jam sudah habis gitu. Waktu pandemi kan tidak boleh jualan, tapi dengan tidak diaturnya para pedagang yang nekat jualan demi sesuap nasi ya di sana, ini kalau nggak ditata ngeri juga dalam masa pandemi. Alhamdulillah sekarang ada penataan, jadi kita jualan jaga jarak 2 meter. Sebelum jualan, kita pedagang diwajibkan ikut tes Genus. Ketika kita sudah selesai jualan, tempat jualan kita itu disemprot dengan disinfektan. Nah, itu yang bikin saya nyaman untuk jualan di situ. Kalau waktu normal kita lewat aja nggak bisa. Hampir nggak ada sekat antara stand satu sama stand yang lainnya. Saya bayangin nggak ada prokesnya, wah ngeri sekali. Saya nggak berani, kalau nggak ada prokesnya nggak berani jualan. Secara natural, warga masyarakat itu kan bisa melakukan adaptasi dengan pandemi. Dan mereka sudah punya harapan yang penuh karena regulasi pemerintah ini sudah mengekang kebebasan masyarakat untuk melakukan upaya-upaya peningkatan kemakmuran. Maka sebetulnya pemerintah itu hanya diminta membuat regulasi yang jelas, berkesinambungan, sehingga warga masyarakat itu betul-betul bisa taat prokes tetapi tidak berkesulitan menghadapi kehidupan gitu. Jadi, nah, masjid ini mencoba itu, bagaimana prokes di masjid kita lakukan, tetapi harapan masyarakat untuk memiliki penghasilan, beraktivitas, mendapatkan asupan pendidikan bagi anak-anak itu tetap berjalan. Didatangkan dari Turki dan Timur Tengah, sehingga pengusaha padi yang ketakutan tidak bisa ada hari raya, apalagi dilarang mudik, orang tidak beli baju batik, tapi masjid-masjid kemudian memesan sajadah untuk mengisi sok-sok masjid yang kapeknya digulung. Karena pandemi ini akan selalu ada secara periodik ya, kita mengalami tahun 48 sampai tahun 50 itu kolera,
kemudian tahun 64 sampai 67 malaria, kemudian awal 80-an menghadapi pandemi demam berdarah, chikungunya. Ya dan akhirnya kan sudah bisa menyesuaikan masyarakat itu. Ini ada nuansa politis yang kemudian menjadikan negara-negara kecil itu tidak lagi bisa bebas berimprovisasi karena kemudian ada tekanan kekuatan negara besar. Maka sebetulnya seperti kata Bung Karno tadi ya, merdeka itu harusnya 3 daulat di tangan kita, daulat politik, daulat ekonomi, dan daulat budaya. Pedagang di Pasar Sore Kampung Ramadan menjaga jarak kalau memungkinkan, yang sementara nggak usah gandengan dulu kalau berjalan. Terus kemudian di beberapa titik sudah kita pasang hand sanitizer dan juga wastafel untuk mencuci tangan. Kemudian selalu memakai masker karena sepanjang jalan wilayah Pasar Sore Kampung Ramadan ini adalah hukumnya wajib memakai masker. Hari Minggu sore berjalan-jalan, ada juragan buku juga, ya senyum-senyum, insya Allah dagangannya tetap laris. Di Bapak kita wajibkan untuk tes ginis ya sebelum berjualan, jadi insya Allah aman untuk di Pasar Sore Kampung. Boleh silakan bagi para pedagang. Di tahun 2003 itu sudah mulai banyak pedagang, mulai banyak yang interest dengan pasar sore ya. Itu ketika pertama kali dimunculkan ya pasar sore itu, masyarakat itu enggan untuk berjualan. Itu karena takut nanti nggak ada yang beli karena puasa. Kali ini jalan sepi dulu tuh. Dari takmir sendiri mencoba memberikan support kepada jamaah untuk berjualan. Alhamdulillah dalam perkembangannya ini trafiknya itu meningkat, jadi pedagang yang berjualan itu meningkat. Tujuan kita dari awal itu untuk meningkatkan pendapatan dari jamaah ya. Yang dulu-dulu kita itu bisa 350 pedagang, tapi saat ini kita tidak sampai 200. Mungkin menjadi perhatian kita ya, ternyata dengan adanya pasar ini banyak masyarakat yang terbantu dari segi ekonominya. Jadi bukan hanya jumlah lapaknya yang segitu, tapi jumlah pedagang yang ikut andil dalam mensukseskan acara KRJ ini itu sangat banyak. Mulai rame itu tahun 2005 ya, terus dari itu mulai ada pasar sore. Kalau saya perasaannya ya senang ya, tambah banyak rezeki ya, karena banyak pengunjungnya. Terus kita kan jadi orang kampung-kampung sini kan nggak nganggur juga tuh, banyak yang jualan. Jualan es campur gemes itu kok nganu ya lumayan ya, padahal cuma 3.000, hasilnya lumayan, cuma 3.000 loh itu, nggak 5.000 loh. Kalau sebelahnya nggak laku malah kasihan, misalnya ada orang yang jual 6.000, malah takutnya dia mah nggak suka sama saya karena saya mungkin murah mungkin. Saya rencana juga pengen gratis kalau pas hari Jumat, kemarin pas lupa hari Jumat itu saya jadi nggak gratis, makanya terus punya rencana harganya harusnya 5.000 tapi 3.000 aja, jadi yang 2.000 itu untuk sodako. Punya nggak punya tetap saya memang rencananya pengen sodako daripada sodako yang besar. Kalau langsung 100 kan kelihatannya kan besar, bukan sayang, tapi kita kalau kadang nggak punya uang ya mending 2.000 itu, tapi kan setiap hari kan nggak terasa gitu loh.
minuman pasar sore atau gorengan juga nggak apa-apa. Bisa diganti dengan gorengan. Oh bisa. Oh, gorengan ini. Wah. Oh, sore kalau. Oh no mas. Misi pasar sore. Sebagian lo bagi, sebentar lagi. Kalau mereka merasakan kemurahannya Allah, toh, ya, jadi maka masjid itu harus mencerminkan kemurahan Allah di dalam kehidupan. Tapi kalau sujud adalah bagaimana seseorang itu tunduk patuh kepada Allah dengan memberikan sebesar-besarnya manfaat bagi sesama kehidupan. Nah itulah yang kami aplikasikan. Jadi ini bukan sajadah besar, tetapi ini adalah masjid. Gitu. Beliau penasaran sekali, ada apa sih di Jogokarian? Suasana Ramadan yang saya rasakan itu ada gitu dan berasa karena di sini juga kan ada bukber bersama. Aku anak rantau yang pengen cari suasana beda gitu loh, kayak di kosan aja untuk berbuka puasa. Karena tempatnya apa namanya memang istimewa gitu ya. Kalau apa namanya setiap tahun dibuka kayak gitu di Kampung Ramadan Jogokarian. Untuk protokol kesehatan juga di sini sangat dijaga oleh panitia dan juga sudah disesuaikan berdasarkan anjuran daripada pemerintah.